Shalom semuanya, selamat datang kembali di podcast Rekoleksi 20 yang ketujuh atau episode terakhir. Saya David kembali di sini menggantikan Denny yang lagi nganggur. Dan bersama saya sudah ditemani seorang koko-koko luar biasa yaitu Shalom, aku Arya yang bakal menemani kalian di podcast kali ini. Halo Ko Ayaya. Oke, kita mau bahas roh Tuhan yang mana nih kali ini Ko Arya? Jadi kita hari ini bakal bahas roh Tuhan yang terakhir, yang ketujuh, yaitu roh takut akan Tuhan. Wah, menarik. Aku sampai sekarang sebenarnya masih suka kurang paham sih, walaupun sering belajar tentang roh takut akan Tuhan. Jadi sebenarnya definisinya tuh apa sih kok? Coba ya kita bahas dari katanya itu sendiri. Itu kan ada dari takut dan takut kepada Tuhan gitu. Jadi kita harus mengerti dulu, takut itu apa? Coba apa yang kamu tahu dari takut? Kayaknya kalau menurut KBBI sih kayak takut itu kayak afraid gitu loh. Kayak aduh serem gelap-gelap, aduh serem ada hantu nih. Ya kayak gitu sih menurut aku. Itu kan berarti lebih takut yang mencemaskan kan? Betul. Dan aku rasa banyak orang yang salah paham tentang pengertian takut akan Tuhan ini. Ketika kita ngomong takut akan Tuhan, kita tuh lebih memikirkan kita takut menyakiti hati Tuhan. Oh begitu, apa mungkin lebih atas dasar cinta ya, kayak kita punya pasangan tapi kita nggak mau menyakiti dia supaya dia nggak nangis, supaya dia nggak stres. Iya benar, dan aku rasa semuanya itu tuh sebenarnya berasal dari pengalaman kita dan perjalanan hidup kita akan Tuhan kita itu sendiri. Jadi misalnya kalau di contoh perjanjian lama itu kayak bangsa Israel dibawa keluar dari Mesir, mereka takut akan Tuhan tapi takut dihukum sama Tuhan. Makanya mereka patuh gitu. Benar, tapi kalau kita lihat keseluruhan ceritanya, kita bakal tahu bahwa bangsa Israel patuhnya tuh hanya sementara, dan itu hanya di awal-awal. Ketika mereka mulai bandel lagi, mereka akan melakukan dosa-dosa yang mereka biasa lakukan lagi. Oh iya, itu makanya berarti pengertian takut akan Tuhan yang salah berarti ya. Kalau gitu yang benar tuh contohnya kayak siapa kok? Nah, kalau tadi kamu kasih contoh bangsa Israel, aku juga mau kasih contoh dari perjanjian lama. Kamu tahu kan cerita tentang Daniel dan kawan-kawan, Sadrak, Ya, Mesak, dan Abednego? ya pernah dengar. Nah, kalau kita lihat lagi ceritanya, mereka tuh tidak mau menyembah berhala karena mereka takut akan Tuhan yang benar. Dan kita bisa lihat akibat dari ketakutan akan Tuhan yang benar itu akan memberikan mukjizat bukan hanya buat mereka, tapi juga buat bangsa asing. Nah, untuk mengalami semuanya itu, kita harus tahu terlebih dahulu. Kalau Tuhan tuh tidak melihat kita sebagai hamba. Dia telah menyelamatkan kita dan melihat kita tuh sebagai anaknya yang kudus. Oh, berarti kalau mau tarik-tarik lagi benangnya kayak episode podcast yang minggu lalu ya, yang sebelumnya. Dimana kalau Tuhan tuh ngajarin buat kita bisa lihat dia sebagai Bapa. Jadi kita punya lebih ke respect daripada ketakutan untuk approach Tuhan kita. Yes. Dari sini kita tahu takut akan Tuhan itu akan menjauhkan kita dari dosa-dosa, dan terlebih dari itu, takut akan Tuhan akan menguatkan kita untuk stay faithful kepada Dia. Oke, jadi untuk recap semuanya, pengertian takut akan Tuhan itu bukanlah kengerian terhadap Tuhan, tapi lebih memiliki rasa hormat yang dalam kepada Tuhan. Jadi seperti manifestasi Roh Kudus dalam hidup kita yang terbentuk out of love, bukan out of fear. Betul kok? Yes, dan kalau kita lakuin itu dengan rasa cinta, maka hasilnya pun akan lebih permanen daripada ketika kita melakukan karena kita takut akan sesuatu. Wah, oke. Terima kasih sekali kok Arya insight-nya dan sharing-sharingnya. Aku berharap teman-teman yang mendengarkan juga terberkati ya oleh podcast ini dan semoga kalian juga lebih mengerti tentang artinya roh takut akan Tuhan. Dan sebentar lagi kita minggu depan akan langsung rekoleksi 20 nih kok Arya. Gimana Iya. persiapannya? Tentu udah siap dong.
Dan buat teman-teman yang ingin tahu lebih banyak tentang Roh Kudus lagi, ayo kita ikut rekoleksi. Dan jangan lupa persiapan kalian dengan mengaku dosa di gereja-gereja lokal terdekat kalian. Oke, kalau gitu untuk menutup podcast pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu dan terima kasih atas pengetahuan yang kembali Engkau boleh kirimkan melalui kami semua para umat-Mu di sini, dan melalui podcast ini kami boleh belajar juga ya Bapa tentang roh takut akan Tuhan, biar kami benar boleh memahami dan belajar bagaimana kami respect kepada Engkau ya Bapa, bukan kami takut atas hukuman-Mu, karena kami tahu Engkau adalah pribadi yang mau dicintai, Engkau adalah Allah kami yang mau menjadi Bapa kami juga, mempunyai relasi yang dekat, maka biar kami boleh develop bagaimana kami melihat Engkau dalam hidup kami berdasarkan kasih sayang, bukan berdasarkan rasa takut ya Tuhan. Terima kasih Bapak atas penyertaan-Mu. Sebentar lagi kami mau kembali melanjutkan aktivitas kami, dan sebentar minggu depan kami akan bertemu di rekoleksi. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, Engkau hadir dalam 4 hari 3 malam acara rekoleksi kami, sehingga kami boleh semakin mengerti peran Roh Kudus dalam hidup kami. Dalam nama Putra Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Dan Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih Klaria. Terima kasih Denny yang sudah menyiapkan segalanya. See you semuanya di rekoleksi 20 tanggal 27 Mei sampai 30 Mei di Benedict Retreat Center. Bye. Bye semua. Thank you. See you soon.